Oke, kembali lagi bersama info.co, info seputar TKI Taiwan. Info.co, sahabat TKI pemula. Gimana teman-teman yang masih proses di PT Indonesia? Semoga prosesnya lancar ya, dan segera jobnya turun lalu terbang ke Taiwan, bekerja dan bergabung bersama kami para PMI yang ada di Taiwan. Oke guys, yang nampak di video ini adalah video di kawasan pabrik tempat saya kerja guys ya. Ini adalah kawasan besar, kawasan industri besar yang ada di kota Kaohsiung. Tapi kok sepi mas? Nah iya sepi, soalnya hari Minggu itu kalau di kawasan industri begini sepi, soalnya pabrik-pabrik banyak yang libur ya. Kalau hari Sabtu masih lumayan rame, kalau hari Minggu udah sepi. Soalnya rata-rata pabrik kalau hari Minggu itu di sini pada libur alias tidak ada lemburan. Berhubung mesku di mes pabrik, jadi ya apa ya, bisa ngeliat pemandangan sehari-hari. Kalau hari Minggu itu pasti sepi, kalau hari-hari jam kerja itu ramenya luar biasa. Soalnya di kawasan pabrik sini tuh ada berapa ratus pabrik ya, ratusan pabrik lah di kawasan sini, dan pekerjanya itu ratusan ribu. Teman-teman pekerja Indonesia di sini juga ada, kalau di total mungkin ya hampir seribuan ada di kawasan sini nih. Lainnya pekerja dari Vietnam, Filipina, terus Thailand juga banyak juga. Oke guys, tapi kita tidak membahas masalah pabriknya ya. Kita kali ini akan membahas masalah pengeluaran guys. Pengeluaran, tapi pengeluaran saya hitung pengeluaran yang minimal ya, pengeluaran minimal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menjadi apa ya, kalkulasi lah buat teman-teman nanti yang mau kerja ke Taiwan itu per bulan itu dia mengeluarkan kita harus mengeluarkan biaya berapa untuk biaya hidup di Taiwan ya. Jadi ini khusus buat teman-teman yang masih mau berangkat ke Taiwan. Nah ini saya sertakan nanti beserta potongan, dan potongan itu saya ambil potongan yang rata-rata saja ya, bukan potongan yang maksimal atau minimal. Jadi kita ambil potongan tengah saja. Jadi buat teman-teman semuanya yang nanti mau berangkat ke Taiwan, nah biaya sih berapa sih biaya hidup di Taiwan itu lah, kan pertanyaannya kan begitu ya. Nah ini saya ambil biaya hidup yang paling minimal guys, yang paling minimal di Taiwan itu ya. Misalkan kita perokok ya, misalkan kita perokok, katakanlah perokok yang biasa gitu aja ya. Perokok yang biasa itu taruh misalkan satu bungkus. Nah satu bungkus itu bisa buat 2 hari misalkan, kan begitu ya. Jadi kalau rokok itu kita ambil yang paling standar aja, yang harga 100 lah ya. 100 misalkan satu bungkus cukup untuk 2 hari, berarti sebulan habis 15 bungkus. 15 bungkus kalau per bungkusnya 100 itu berarti kisaran 1.500.
bagi yang perokok loh ya. Kalau yang nggak perokok lah nanti tinggal dikurangin saja uang yang nominal yang khusus buat rokok ini. Terus yang kedua itu pulsa guys. Kalau pulsa kan ya tetap kita pasti beli, soalnya kalau nggak bisa beli pulsa atau kita nggak pakai pulsa, kita nggak bisa terhubung ke jaringan internet. Jadi kalau pulsa itu di Taiwan itu sekitar 600 itu udah full time, jadi sebulan penuh kita ngisi pulsa itu sekitar 600 NT. Terus untuk biaya makan ya, nah ini kalau makan ini udah pokok. Kalau makan ya, ini kita ambil yang tidak dapat jatah pentang gitu aja ya. Kalau nanti dapat jatah pentang ya kalkulasinya tinggal dikurangi gitu saja. Kalau misalkan kita tidak dapat pentang dan kita masak sendiri ya, masak sendiri itu katakanlah kita beli misalkan kalau saya ini kan pakai gas lah, pakai gas itu kita beli isi 3 itu kisaran 100 ya. Kalau 100 kita sebulan taruh habis berapa, 3 bungkus lah ya. Satu bungkus kan isinya 3 lah. Kalau misalkan kita sebulan habis 9 biji kan berarti 3 bungkus hitungannya 300. Terus buat masak, nah buat masak ya beli lauk pauk, terus beli beras, itu kita masak sendiri. Kita yang dihitung masak sendiri ya. Masak sendiri itu kurang lebih per minggu itu habis kita bikin 700 saja. 700 itu seminggu ya. Nah sebulan itu ada 4 minggu, berarti sekitar 2.800. Nah 2.800 terus ditambah kayak misalkan peralatan buat kita sehari-hari ya kayak tisu misalkan ya, terus air minum, terus ya kayak sabun lah, kayak odol, kayak sampo, itu dibikin sebulan itu 1.000 saja. Kita bikin 1.000, terus ya uang jajan lah. Kita pengen beli misalkan cemilan apa, pengen jajan-jajan apa, itu dibikin ngirit saja kita ambil 1.000 ya. Kita ambil 1.000. Jadi sebulan itu pengeluaran itu kurang lebih sekitar 6.000-an guys. 6.000 lebih lah ya. Taruh 6.200 kalau di catatan saya ini 6.200. Ini kita ambil yang minimal ya. Soalnya apa? Bagi teman-teman yang masih potongan lah, itu kan sangat besar sekali pengeluarannya nanti. Jadi kita ambil biaya hidup ini sekali lagi yang minimal dan khusus buat teman-teman yang masih potongan. Terus kita kalkulasinya ini pabrik yang tidak ada lemburnya. Jadi kita ambil pahitnya dulu ya guys ya. Kita ambil pahitnya dulu, jadi pabrik yang tidak ada lemburannya, jadi hanya gaji pokok lah ya. Nah pengeluaran 1 bulan termasuk rokok, termasuk yang saya sebutkan tadi, itu sekitar 6.200. Ini pengeluaran yang sangat minimal sekali guys. Sangat minimal lah, minimal sekali. Bagi yang merokok, kalau nggak merokok tinggal dikurangi saja ya. Ini saya hitung yang paling minimal. Sekali lagi paling minimal ya. Nah terus kita kalkulasi gajiannya.
Nah, di Taiwan itu sekarang kan gajinya 27.400 sekian. Nah, kita ambil yang paling rendah saja 27.000. Nah, 27.000 itu kalau kita masih potongan selama potongan ya, kita ambil potongan yang tengah-tengah saja, bukan potongan yang minimal dan bukan potongan yang maksimal. Kalau maksimal kan ada yang 11.000, ada yang 12.000 per bulan itu. Kalau minimal ada yang 6.000, ada yang 7.000 lah. Kita ambil jalan tengah. Saya ambil potongan yang 8.000. Nah, 8.000 terus kita masih kena potongan lagi guys ya. Potongan kalau teman-teman itu yang mesnya bayar. Nah, mesnya yang mes bayar ya. Nanti kalau yang mesnya kebetulan teman-teman nggak dapat mes pabrik misalkan yang gratis, kayak tempat saya kerja ini kan semuanya gratis ya, termasuk mes, listrik, air, apa-apa gratis lah, itu bisa sangat mengurangi guys. Ini aku ambil mes yang bayar saja, terus diambil lagi potongan agent, pajak, askes, astek dan lain-lain. Itu saya global saja sekitar 8.000. Jadi kalau potongan pertama kan 1.800 tuh ya. Kalau masih 1 tahun kontrak pertama itu 1.800. Nah terus pajak sekitar 1.500 sampai 1.600 lah. Askes, astek, nah itu kisaran 4.000. Nah terus mes, kalau mes yang bayar itu rata-rata di kisaran 4.000 lah. Saya ambil yang 4.000 saja. Itu udah termasuk mungkin listrik sama air ya. Jadi totalnya 8.000. 8.000 sama tadi yang potongan sinatras 8.000, jadi 16.000. 27 dikurangi 16.000 itu kita masih punya uang 11.000 guys. Nah 11.000 ya kan, 11.000 terus dipotong biaya hidup itu 6.200, taruh 6.000 gitu aja, berarti masih sisa 5.000. Nah itulah pendapatannya guys. Jadi pendapatan bersih itu kalau pabriknya tidak ada lembur dan masih di kontrak pertama, masih potongan, mes bayar, terus potongan juga belum lunas, itu pendapatannya kisaran hanya sekitar 5.000 NT. 5.000 NT kalau di krus 500 sekitar 2.500.000 rupiah. Nah, jadi buat teman-teman biar paham, nanti kalau di Taiwan itu misalkan tidak ada lembur lah, itu pendapatannya sekitar segitu. Nah jadi teman-teman sebelum ke Taiwan itu jelaskan dulu sama keluarga ya, saya kasih tahu ya. Jadi biar keluarga itu tidak kaget, maksudnya udah di Taiwan sekian bulan kok nggak bisa kirim atau belum kirim itu. Nah itu problemnya di situ. Kalau tidak ada lembur, pendapatan itu hanya 5.000. Itu kalau tidak ada potongan tabungan loh ya. Kalau misalkan pabrik mewajibkan potongan tabungan 3.000 atau 2.000, nah itu tinggal dihitung sendiri sisanya tinggal berapa. Jadi kalau masih potongan itu benar-benar kita harus sangat prihatin guys. Makanya ini saya ambil pengeluaran yang minimal saja. Yang minimal bukan yang maksimal. Kalau maksimal ya nggak cukup uang 6.200 sebulan itu. Bagi saya juga 6.200 itu untung-untungan ya, cukup atau enggaknya. Jadi
sebelum ke Taiwan, sekali lagi buat teman-teman yang masih proses di Indonesia dan jobnya nanti turun terus terbang ke Taiwan, itu sebelum ke Taiwan jelaskan. Misalkan mau berangkat lah, itu jelaskan sama keluarga, ini loh nanti rincian pendapatan saya di Taiwan selama masih potongan. Jadi buat keluarga mohon sabar, saya belum bisa kirim banyak misalkan begitu. Lah itu uang 5.000 itu kalau misalkan dikirim itu kan jadinya kalau kurs rupiah 2,5 juta per bulan. Jadi keluarga dikasih tahu dulu masalah pendapatan di Taiwan di masa-masa masih potongan, keluarga biar tidak mengharap-harap lah, maksudnya biar tahu jelasnya itu begini. Soalnya mohon maaf guys ya, ya memang nggak semuanya itu kalau keluarganya ke luar negeri atau ke Taiwan apa kemana lah, itu langsung pinginnya itu per bulan dapat kiriman yang banyak guys. Makanya sangat disayangkan ya, banyak teman-teman kita PMI yang nggak hanya di Taiwan ya, di mana-mana misalkan depresi, masalah penghasilan, terus dikejar-kejar. Mohon maaf nih ya, keluarga di Indonesia kok nggak kirim-kirim, nggak ini. Ya memang realitanya begini. Realitanya itu begini. Ini saya hitung yang tidak ada lembur pokoknya ya. Saya hitung yang tidak ada lembur, saya hitung yang pahitnya saja. Jadi kuncinya harus kita jelaskan sama keluarga yang ada di Indonesia masalah pendapatan. Lah nanti setelah bebas potongan lah, itu kan kita udah ada penambahan pemasukan lagi sekitar yang uang potongan itu. Uang potongan kan misalkan udah lunas kan berarti udah sepenuhnya menjadi pendapatan kita. Apalagi nanti pabriknya bagus terus sering lembur, terus dapat tunjangan-tunjangan yang lainnya lah, itu bisa menambah pemasukan dan penghasilan kita di Taiwan. Jadi keluarga itu mohon dijelaskan secara detail, jadi biar paham. Teman-teman kerja di Taiwan juga nyaman, keluarga di Indonesia juga mengerti. Oh iya, pendapatan anak saya itu per bulan potongan masih sekian. Oh iya, pendapatan misalkan suami saya di Taiwan itu masih sekian, soalnya masih sisa-sisa potongan gitu. Jadi yo tinggal segitu ya diatur aja, nanti misalkan dikirim sekian terus ditabung sendiri sekian, kan begitu perinciannya guys. Jadi intinya begitu ya guys ya. Ini udah aku jelaskan masalah pendapatan dan pengeluaran selama sebulan di Taiwan itu, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang mau berangkat ke Taiwan dan masih menunggu job ataupun proses di PT. Semoga dengan penjelasan tentang pengeluaran per bulan di Taiwan itu semakin paham dan nanti tidak kaget apalagi depresi setelah nyampe di Taiwan. Nah, mudah-mudahan kalau udah di Taiwan ya dapat pabrik yang lemburan bagus dan fasilitas-fasilitas dari pabrik yang gratis lah, itu sungguh-sungguh bersyukur, alhamdulillah guys. Oke guys, gitu aja ya penjelasan dari saya. Wah, ini musim hujan aku nggak bisa keluar kemana-mana guys, ini cukup dari dalam mes saja. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat buat teman-teman semuanya. Bye bye, sampai ketemu di video berikutnya.